Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Miftahul Ulum, masih dengan saya Miftah dan juga Ustadz Abdullah Zuhad. Dan kemarin teman-teman kita melanjutkan video yang tentunya teman-teman yang sudah menyimak video sebelumnya yang di channel Miftahul Ulum. Kemarin kita sudah membahas tentang kurban dan juga haji ya Ustadz ya. Dan kemarin sudah mendapatkan penjelasan dari Ustadz Abdullah Zuhad bahwasanya haji tersebut seperti konferensi tingkat internasional ya Ustadz ya, atau pembinaan Islam. Sebagai orang Islam kita mempunyai tahapan-tahapan seperti hadis yaitu bunyal Islam ala khomsin ya, bahwasanya Islam itu dibangun dengan 5 tahapan dan haji ini adalah tingkat yang paling atas ya Ustadz ya, yang paling tinggi. Jadi pembinaan Islam tingkat tinggi mendunia yaitu haji tersebut. Lalu apa korelasinya antara haji dan kurban ini Ustadz? Idul Adha ya. Jadi malam ini akan kita korelasikan antara kurban yang sudah kita jelaskan pertama kali dengan haji dan nanti dengan Idul Adha. Apa korelasi antara kurban, haji dan Idul Adha? Jadi untuk tema kali ini yaitu hubungan atau korelasi antara Idul Adha atau kurban dengan haji ya Ustadz ya. Yang kita akan bahas atau mungkin teman-teman bisa menyaksikan nanti tausiah dari Ustadz Abdullah Zuhad. Dan untuk itu teman-teman yang ingin informasi berita-berita dakwah, teman-teman bisa subscribe di channel Dakwah Populer. Teman-teman bisa mengunjungi channel tersebut. Saja kita akan mendengarkan tausiah atau paparan dari Ustadz Abdullah Zuhad tentang hubungan atau korelasi haji dan juga Idul Adha atau kurban. Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sobat-sobat muslim muslimah, jumpa lagi kita di channel Miftahul Ulum yang keren ini untuk mengkaji tema-tema Al-Quran menurut sunnah Rasul, yang malam ini masih melanjutkan tema sebelumnya ya, tema besar sebelumnya, yaitu korelasi atau hubungan antara haji, kurban dan Idul Adha. Kurban dan haji kemarin sudah kita jelaskan secara gamblang, maka kesempatan ini akan kita paparkan apa itu Idul Adha dan apa nanti korelasinya dengan kurban dan haji. Baiklah, saudara-saudara sekalian, yang akan kita bahas sekarang adalah Idul Adha. Ya, jadi Idul Adha. Ya. Nah, sudah kita ketahui kemarin bahwa idul ini dari ada yang udu ya, kemarin sudah ya. Ada ya udu ya. Ada yang udu aidan atau audan aidan. Ya. Aidan menjadi artinya kembali ya. Menjadi Idul Fitri, ada Aid ya, Aid ya. Menjadi Idul Fitri itu ya, karena ini idhofah, tapi ini Idul Adha ya. Nah, ini Idul Al-Adha ya. Nah, ya, Idul Adha. Jadi kalau Id artinya kembali, maka Adha, Adha ini dari daha ya. Daha ya. Yadhi ya, menjadi tahyan
Ya. Dahyan. Nah, kemudian nanti menjadi tambahan alif jadi ya. Jadi adha nanti ya. Adha. Ya. Adha ini menjadi isim tafdhil. Jadi kalau daha itu artinya telah memancarkan atau telah bersinar atau telah menghamparkan. Jadi artinya banyak sekali. Maka adha ini adalah ya lebih dari memancarkan ya. Jadi adha ini artinya bersinar ya atau memancar. Idul Adha berarti kembali bersinar, kembali memancarkan. Apa yang bersinar dan memancarkan? Yaitu ajaran Allah. Kenapa kembali memancarkan? Sinar, terang, ya, memancarkan nur, ajaran Allah, yaitu hidup terang benderang. Maka Idul Adha, karena setelah melaksanakan kemarin haji kan, yaitu melakukan semacam konferensi muktamar tingkat internasional untuk membahas persoalan-persoalan umat Islam yang dibawa oleh duta-duta ya, umat Islam seantero dunia ya, sehingga berdasarkan muktamar konferensi itulah kemudian nanti ada solusi ya, setelah adu argumentasi ya, kemudian nanti di sana diharapkan akan dapat memenangkan ajaran Allah. Dan itulah nanti syiar. Nah, jadi inna sofa wal marwah adalah min syairillah. Syiarnya itu nanti konkretnya nanti ujung-ujungnya adalah Idul Adha. Ya. Kembali kehidupan ini menurut ajaran Allah. Sehingga setelah berhaji diharapkan ya, orang-orang yang sudah berhaji ini dapat membawa misi untuk memancarkan ajaran Allah kembali. Nah, itulah Idul Adha. Oleh karena itu, dalam puncaknya Idul Adha itu nanti kan fasoli lirabbika wanhar ya, dalam surat Al-Kautsar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kausar ya. Sungguh kami telah memberikan sekarang dikatakan nikmat yang banyak ya. Padahal di sini apa nikmat yang banyak itu? Adalah ajaran Allah, nur Al-Quran ini. Nikmat yang paling banyak, paling besar adalah Al-Quran, ajaran Allah itu. Ya. Kami telah melimpahkan ya, Al-Quran menurut sunnah Rasul ini sebagai nikmat yang paling besar, paling banyak. Maka fasoli, maka tegakkanlah sholat, satu pembinaan iman. Ingat dalam pembahasan sholat kemarin adalah sholat ada satu aktivitas pembinaan iman atau satu aktivitas kegiatan Quranisasi ya, mengqurankan, memasukkan Al-Quran ke dalam diri pribadi jiwa, menjadi alam pikiran, alam kesadaran kita. Oleh karena itu fasoli, karena kita sudah dilimpahkan berbagai atau banyak kenikmatan, yang paling besar ada Al-Quran sebagai ajaran Allah yang akan mewujudkan kehidupan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan nikmat yang paling besar. Hanya bisa dicapai kalau hidup kita adalah sesuai merujuk berdasarkan Al-Quran. Karena Allah sudah melimpahkan
nikmat yang demikian banyak besarnya itu fasoli, tegakkanlah sholat. Ya. Maka nanti dalam Idul Adha ini puncaknya ada sholat. Ya. Menegakkan sholat satu pembinaan iman. Lirabbika. Ingat, fasoli lirabbika. Sholatlah, ya, sholatlah lirabbika menurut ajaran pembimbing hidupmu. Ya, sekarang kan diartikan maka sholatlah karena Tuhanmu, kan begitu ya. Padahal itu masuknya sholatlah, ya. Karena sholat satu pembinaan iman itu, maka sholatnya ini apa? Lirabbika menurut ajaran pembimbing hidupmu. Ya, ingat kemarin Robun ya, Robika pembimbing hidupmu. Wanhar, ingat, yakni berkorbanlah. Atau ada yang mengatakan dan berkorbanlah. Wanhar dan naharo. Naharo itu artinya bisa menyembelih, tapi bisa juga menyempurnakan. Wanhar berarti ya sembelihlah. Ingat kemarin apa yang disembelih itu? Menyembelih binatang itu merupakan simbolik ya, dari pembantaian sifat-sifat kebinatangan. Ya. Maka wanhar berkorbanlah. Kalau dikaitkan dengan surat At-Taubah ayat 111, ingat, At-Taubah itu ayat atau surat yang ke-9. Ayatnya 111. Di sana yang kita korbankan itu apa? Amwalahum wa anfusahum. Jadi, berkorban ini adalah segala harta, benda yang kita miliki, dan kalau perlu jiwanya. Ya. Untuk apa? Bi anna lahumul jannah. Maka yang demikian itu mereka berhak mendapatkan satu kehidupan jannah. Ya. Jadi berkorban ini sebenarnya tidak sekedar menyembelih binatang ternak. Ya. Ingat bahwa penyembelihan binatang itu kan sebagai simbol, ritual. Ya. Ritual itu, setiap ritual itu punya simbol, ada nilai simboliknya. Ya. Jadi penyembelihan itu merupakan pengorbanan yang bersifat ritual. Apa ritual itu? Ya semacam simulasi. Apa simulasi? Ya pura-pura lah. Pura-pura. Ya, permainan pura-pura, simulasi. Nah, oleh karena itu setelah menyembelih hewan ternak, nanti dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Ya, itu sebagai simbol. Simbol apa? Simbol kepedulian sosial. Ya. Jadi dagingnya itu hanya simbol saja. Artinya apa? Itu bukan korban yang sebenarnya. Sehingga nanti Idul Adha itu, ya, setelah kita ingat kemarin salah satu korban maknanya adalah melakukan pendekatan dengan mengkaji ajaran Allah, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sosial yang diwujudkan ke dalam ya pura-pura peduli membagi daging korban. Ya. Ingat itu hanya ya ritual. Ya. Sehingga nanti setelah itu apakah kemudian kita nggak peduli lagi dalam kehidupan sosial di sekitar kita? Kan tidak. Nah, oleh karena itu setelah melakukan pendekatan ilmiah dan mengkaji dan kemudian kita mempedulikan ya peduli kehidupan sosial ya kan daging itu merupakan simbol kepedulian kita, maka diharapkan ya dalam puncaknya itu ingat bahwa ritual korban itu yang berupa penyembelihan binatang itu kan dilaksanakan setelah sholat ya. Sholat Idul Adha ya. Dan sholat Idul Adha itu kaitannya dengan haji ya, di Padang Arafah
itu kan ada rangkaiannya ya. Sehingga dari konferensi tingkat internasional dengan mengorbankan ya, dengan pendekatan ilmiah, kemudian segala kegiatan ritual yang bersifat internasional itu diharapkan nanti Islam ya kembali bersinar lagi.